Halo semuanya, berapa kali kalian dengar orang bilang nabung emas ngapain? Mending uangnya buat yang lain. Padahal kita semua tahu ya, uang yang bisa disimpan di bank itu bisa habis dimakan inflasi. Makanya di video kali ini kita bakal bedah kenapa menabung emas walaupun kecil-kecilan itu sebenarnya adalah langkah cerdas yang sering kali diremehkan. Dan yang paling penting, aku bakal share gimana caranya biar hasil nabung emas kalian bisa optimal, meskipun dimulai dari modal kecil. Oke, let's go kita bahas. Nah, zaman sekarang kita nggak perlu ya nunggu untuk punya duit jutaan buat mulai investasi emas. Karena faktanya, dengan modal kecil, dimulai dari 10.000 aja, atau bahkan 5.000, kita udah bisa nabung emas lewat beberapa platform digital. Keren banget gak sih? Teknologi bisa bikin investasi yang dulunya elit jadi super terjangkau buat siapa aja, termasuk generasi muda yang mungkin baru kerja atau punya penghasilan terbatas. Nah, di beberapa platform kayak Tokopedia Emas, Shopee Emas, atau Pegadaian Digital, kalian udah bisa mulai beli emas dengan nominal sekecil Rp10.000. Tiap kali kalian beli emas nih, kalian nggak langsung dapat bentuk fisiknya, tapi saldo emas kalian bertambah di akun kalian. Nantinya, kalau saldo emas kalian itu udah cukup banyak, baru deh bisa dicairin dalam bentuk emas batangan fisik atau dicairkan ke rupiah. Praktis banget kan? Katakanlah misalnya kalian sisihkan Rp50.000 per minggu untuk nabung emas di salah satu platform digital. Kalau kalian rutin, dalam setahun, kalian bakal udah punya saldo emas senilai Rp2.600.000. Belum termasuk kenaikan harga emasnya loh ini. Dan ini artinya, dengan modal kecil, kalian bisa mulai bangun tabungan masa depan tanpa perlu nunggu gaji yang gede atau nunggu harga emas turun drastis. Nah, tapi mungkin kalian penasaran ya, apa sih bedanya emas digital sama emas fisik? Apa bedanya antara beli emas langsung sama nabung emas kecil-kecilan lewat platform digital? Yang pertama, pembelian lebih fleksibel. Kalau kalian beli emas fisik langsung, minimal pembelian biasanya 1 gram, yang harganya sekarang sekitar Rp1 juta lebih. Sementara kalau kalian nabung emas digital, kalian bisa mulai dengan nominal kecil, dan gak ada minimum gram yang harus dibeli. Lalu perbedaan yang kedua, biaya penyimpanan. Emas fisik itu perlu disimpan dengan aman, misalnya di brankas atau di deposit box di bank, yang tentunya ada biayanya. Kalau nabung emas digital, kalian nggak perlu repot mikirin tempat penyimpanannya mau di mana, karena semuanya udah dikelola dan dijamin oleh platform penyedia. Dan perbedaan yang ketiga, kepraktisan. Menabung emas secara digital tuh jauh lebih praktis. Semua transaksi udah bisa dilakuin lewat aplikasi tanpa perlu keluar dari rumah. Kayak misalnya kalian bisa beli emas di saat kalian lagi nongkrong atau di perjalanan, jadi nggak ada alasan yang ribet. Contohnya nih, misalkan kalian seorang pekerja kantoran dengan gaji UMR Rp4 juta per bulan gitu ya. Setelah kalian bayar ini itu, kalian sisihkan Rp200.000 buat nabung emas setiap bulan. Nah, setelah 3 tahun, kalian bisa punya tabungan emas senilai Rp7.200.000 dengan potensi nilai emas yang naik terus. Kalau harga emas naik, saldo emas kalian otomatis ikut naik. Ini nih yang bikin emas menarik untuk jadi investasi jangka panjang, walaupun mulainya dengan nominal kecil. By the way, sekarang pilihan untuk menabung emas tuh udah banyak banget, apalagi di era digital ini. Kita bisa mulai nabung emas lewat aplikasi di smartphone tanpa harus ke toko emas. Tapi penting banget untuk milih platform yang tepat supaya aman dan untung. Oke, sekarang kita coba bahas perbandingan platform untuk menabung emas ya. Sekarang ini ada beberapa platform yang populer untuk nabung emas, kayak Tokopedia Emas, Pegadaian Digital, dan Shopee Emas. Masing-masing platform ini punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Nah, supaya kalian gak bingung, kita bahas satu persatu ya. Dari Tokopedia Emas dulu nih. Kelebihannya, kalau di Tokopedia Emas ini, kita bisa mulai nabung emas dengan nominal yang sangat kecil, mulai dari Rp5.000 doang. Tokopedia Emas juga bekerja sama dengan Pegadaian, jadi aman dan terpercaya. Transaksinya gampang, tinggal lewat aplikasi Tokopedia. Tapi kekurangannya, ada biaya admin kecil setiap bulan, sekitar Rp30-Rp500, tergantung saldo emas kalian. Sahabat, punya rencana mulai nabung emas di Pegadaian? Di sini kelebihannya, Cuma butuh KTP dan aplikasi Pegadaian Digital loh. Yuk mulai langkah-langkahnya.
kita bisa mulai nabung Baru emas pertama dengan nominal nabung, yang kecil juga. klik tombol sekitar buka 10.000. tabungan emas yang ada di Selain menu itu, utama. Pegadaian juga ngasih opsi Isi untuk data diri menukar dengan emas benar dan digital lengkap, jadi emas kemudian fisik. foto KTP ya. Tapi kekurangannya adalah Outlet aplikasinya pembukaan kadang bisa agak kamu lambat sesuaikan dengan dan lokasi fiturnya nggak terdekat. sebanyak aplikasi lain. Lakukan Biaya pengecekan administrasi untuk informasi pembelian dan emas juga lakukan sedikit konfirmasi lebih mahal pembukaan dibanding rekening platform tabungan lain. emas. Jika Dan Klik aplikasi icon yang ketiga pusat yaitu tagihan dan Shopee hiburan, Emas. pilih Di sini emas, kelebihannya masukkan kurang lebih nominal yang sama kamu sih kayak inginkan. Tokopedia Emas. Nabung Shopee emas Emas mudah tuh dan juga aman gampang di banget Shopee dipakainya. aja. Kita bisa Klik beli icon emas pusat dengan saldo tagihan dan Shopee hiburan, Pay dan pilih mulai emas, dari nominal yang kecil masukkan sekitar nominal yang 5.000. kamu inginkan. Sementara Nabung emas kekurangannya mudah di dan Shopee aman Emas di ini, Shopee spread aja. harga emas Klik alias icon pusat selisih tagihan harga dan jual hiburan, dan harga beli pilih di Shopee emas, Emas masukkan kadang nominal lebih yang besar kamu dibanding inginkan. platform lain. Nabung Jadi emas kita mudah kudu dan aman hati-hati di supaya Shopee nggak rugi aja. saat beli dan Klik jual icon emas. pusat tagihan dan hiburan. Selain harus mencermati kelebihan dan kekurangan di saat kita mau memilih platform untuk nabung emas digital, kita juga harus wajib memilih platform yang terdaftar di OJK. Ini penting banget nih, jangan sampai kalian asal pilih platform hanya karena tampilannya keren atau promo cashback-nya menarik. Pastiin platform yang kalian pilih itu terdaftar di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Kenapa? Karena OJK ini memastikan platform tersebut diatur secara hukum dan semua transaksi kalian dijamin aman. Ini juga untuk menghindari investasi bodong atau penipuan yang sekarang lagi marak banget. Sebagai contoh, Tokopedia Emas dan Pegadaian udah pasti terdaftar di OJK. Jadi kalian nggak perlu khawatir soal keamanan investasi kalian. Sebelum mulai investasi di platform apapun, cek dulu status perizinannya di website OJK atau aplikasi yang bersangkutan. Dan sebelum kalian mulai nabung emas nih, pastiin juga kalau kalian itu udah paham soal biaya admin dan spread harga ya. Spread harga ini adalah selisih antara harga beli dan harga jual emas di platform tersebut. Contoh sederhananya, kalau kalian beli emas di Tokopedia dengan harga 950.000 per gram, tapi harga jualnya cuma 920.000. Berarti kan ada spread harga atau selisih sebesar 30.000. Nah, spread harga ini bisa berbeda-beda di setiap platform. Semakin kecil spread harganya, semakin menguntungkan buat kalian. Dan selain itu, cek juga biaya admin yang dikenakan. Biasanya, biaya admin ini ada yang bulanan atau langsung ketika kalian beli emas. Misal, kalau di Pegadaian Digital, ada biaya administrasi sekitar 2.500 untuk setiap transaksi beli emas. Katakanlah misalnya kalian mulai nabung emas lewat Tokopedia Emas dengan modal 50.000 per minggu. Setelah setahun, kalian udah punya saldo emas senilai 2.600.000. Nah, kalau spread harga di platform itu terlalu besar, misalnya 50.000 per gram, kalian mungkin rugi saat mau jual emasnya. Tapi, kalau kalian pakai platform dengan spread harga yang kecil, keuntungan kalian bisa lebih maksimal. Sekarang kita bahas gimana caranya menabung secara konsisten ya. Karena kalau kita mau dapat keuntungan yang maksimal dari menabung emas yang kecil-kecilan ini, kita harus pakai strategi. Salah satu strategi paling efektif untuk menabung emas, terutama kalau modal kalian kecil, adalah Dollar Cost Averaging atau DCA. Walaupun namanya berbau dolar ya, konsep ini sebenarnya simpel banget dan cocok buat kalian yang pengen investasi jangka panjang tanpa pusing mikirin kapan harga emas naik atau turun. Nah, apa itu Dollar Cost Averaging atau DCA? Dollar Cost Averaging ini adalah teknik menabung atau investasi dengan cara menyisihkan nominal yang sama secara berkala. Misalnya setiap minggu atau setiap bulan, tanpa peduli berapa harga emas saat itu. Intinya, kalian gak usah ribet lagi mikirin timing pasar. Tujuan dari strategi ini adalah untuk rata-rata harga beli kita selama periode waktu tertentu, supaya nggak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi harga emas yang naik turun setiap hari. Bayangin misalnya kalian nabung emas setiap bulan 200.000, entah harga emas lagi murah atau lagi mahal. Misalnya di bulan Januari harga emas 950.000 per gram. Jadi kalian dapat 0,21 gram. Terus di bulan Februari, harga emas jadi 1.000.000 per gram. Maka kalian dapat 0,2 gram. Sedangkan di bulan Maret, harga emas turun jadi 900.000 per gram. Jadi kalian dapat 0,22 gram. Dalam 3 bulan, kalian udah punya total 0,63 gram emas. Nah, rata-rata harga emas yang kalian bayar sebenarnya nggak terlalu mahal, karena kalian beli di harga yang berbeda-beda.
Inilah kekuatan DCA, yaitu meminimalkan risiko harga tinggi di saat kita beli. Dengan menabung emas secara konsisten, kalian nggak perlu stres untuk mikirin kapan waktu yang tepat buat beli emas. Banyak orang yang sering bingung nunggu harga emas turun dulu, tapi akhirnya malah nggak jadi beli karena terlalu khawatir harganya bakal berubah lagi. Padahal, kalau kalian rutin nabung setiap bulan, kalian tetap akan dapat keuntungan di jangka panjang, karena harga emas kan cenderung naik dari tahun ke tahun. Ini bisa kita lihat dari harga tren emas dalam 10 tahun terakhir, kalau dihitung dari 2011 sampai 2021. Menurut data, pada tahun 2011, harga emas di Indonesia itu sekitar 450.000 per gram. Dan pada 2021, harga emas sudah mencapai 900.000 sampai 1 juta per gram. Artinya apa? Walaupun pasti ada naik turun di tengah-tengah, dalam jangka panjang harga emas cenderung naik 2 kali lipat. Sebagai contoh, misalnya kalian mahasiswa atau pekerja yang penghasilannya terbatas, mungkin kalian baru mulai karir dengan gaji 4-5 juta per bulan. Kalian sisihkan 150.000 per bulan buat nabung emas, nggak peduli harga emas itu lagi naik atau turun. Nah, setelah 2 tahun, kalian udah konsisten nabung, dan meskipun harga emas sempat naik atau turun, sekarang total tabungan emas kalian udah sekitar 3,5 gram. Ini bukan jumlah yang kecil loh guys, terutama kalau harga emas di masa depan naik lagi. Nah, sekarang kalau ngomongin soal konsistensi, sebaiknya seberapa sering sih nabung emas yang ideal itu? Kalau kita ngomongin soal frekuensi, sebaiknya kalian tentuin sendiri berdasarkan kemampuan finansial kalian. Karena setiap orang kemampuan finansialnya beda-beda ya. Bisa tiap bulan atau tiap minggu, atau kalau mau tiap hari juga boleh. Yang penting, jangan sampai mengorbankan kebutuhan utama kalian. Misalnya, kalau gaji kalian 4 juta rupiah nih, kalian bisa sisihkan 5% sampai 10% dari penghasilan kalian buat nabung emas. Jadi sekitar 200.000 sampai 400.000 lah per bulan. Dengan konsistensi ini, dalam beberapa tahun ke depan, kalian bisa melihat hasilnya. Nah, di saat mulai nabung emas, salah satu pertanyaan yang paling sering muncul adalah, kapan sih waktu yang pas untuk membeli emas? Ini dilema yang klasik banget. Banyak orang menunggu harga emas turun baru beli, tapi kadang malah keburu naik lagi. Nah, biar kalian gak bingung nih dan bisa dapetin hasil yang optimal, mari kita bahas cara memantau harga emas dan bagaimana menentukan waktu terbaik untuk beli. Sebenarnya, kita nggak perlu jadi trader profesional untuk bisa memantau harga emas. Sekarang udah banyak banget aplikasi dan website yang ngasih update harga emas secara real time. Misalnya, aplikasi platform emas digital kayak Tokopedia Emas, Pegadaian Digital, dan Shopee Emas. Di ketiga aplikasi ini, kita bisa langsung melihat pergerakan harga emas setiap saat. Biasanya mereka juga ngasih grafik harga emas dalam beberapa bulan terakhir, jadi kalian bisa cek tren kenaikan atau penurunan harga. Terus juga selain di aplikasi, kita bisa ngecek website resmi Antam atau Logam Mulia. Ini adalah referensi utama buat harga emas di Indonesia guys. Kalian bisa cek langsung di website resmi mereka untuk tahu harga emas batangan Antam setiap harinya. Harga emas di platform digital biasanya juga mengacu ke harga Antam ini. Lalu, tempat ketiga yang bisa jadi sumber informasi kita tentang update harga emas setiap hari adalah Google atau aplikasi finansial. Cukup ketik harga emas hari ini di Google atau buka aplikasi kayak investing.com untuk melihat harga emas internasional. Walaupun harga internasional beda ya sama harga lokal, ini bisa ngasih kalian gambaran umum soal tren harga emas. Nah, sekarang, kapan sih sebaiknya kita membeli emas? Banyak yang mikir, aku mau nunggu harga emas turun dulu deh, baru beli. Secara teori, iya, beli saat harga turun itu bagus. Tapi masalahnya, kita nggak pernah tahu pasti kapan harga emas benar-benar turun atau malah naik terus. Ini yang bikin strategi dollar cost averaging atau DCA tadi, atau beli emas secara rutin dengan nominal yang tetap, menjadi salah satu strategi paling aman. Misalnya nih, di tahun 2020, harga emas sempat turun drastis di saat pandemi, sekitar 850.000 per gram kalau nggak salah. Banyak orang yang takut buat beli karena berpikir harganya bakal turun terus. Tapi setahun kemudian, yaitu di tahun 2021, harga emas malah melonjak jadi 1 juta per gram. Nah, buat yang nunggu harga emas turun,
malah bisa jadi ketinggalan momen buat beli di harga yang lebih rendah. Itulah sebabnya, strategi beli emas secara rutin membuat kita nggak perlu pusing mikirin kapan harga emas lagi rendah atau tinggi. Misalnya, kalian nabung 100.000 setiap minggu, jadi walaupun harga lagi tinggi atau lagi rendah, kalian tetap konsisten beli emas. Ini membantu supaya harga rata-rata pembelian kalian nggak terlalu tinggi. Nah, kebanyakan orang yang baru mulai investasi nih, termasuk investasi atau nabung emas, sering terjebak dengan timing the market, alias nunggu waktu yang pas buat masuk, buat terjun. Padahal, lebih baik kita fokus ke konsistensi. Harga emas tuh memang naik turun setiap hari, tapi kalau dilihat dalam jangka panjang, trennya cenderung naik. Menurut data dari World Gold Council, harga emas dalam 10 tahun terakhir selalu mengalami kenaikan rata-rata sekitar 5% hingga 8% per tahun. Ini berarti, meskipun ada fluktuasi jangka pendek, dalam jangka panjang, emas tetap jadi aset yang nilainya tumbuh. Kayak kata pepatah, investasi terbaik adalah yang dimulai sekarang, bukan yang menunggu waktu yang sempurna. Jadi, jangan terlalu fokus pada timing pasar, guys. Yang paling penting adalah mulai investasi dan konsisten. Dalam jangka panjang, emas cenderung naik nilainya, dan dengan pantauan harga yang baik, serta strategi yang tepat, kalian bisa mengoptimalkan hasil investasi emas kalian. Ngomong-ngomong soal mengoptimalkan hasil investasi, ini artinya kita ngomongin soal keuntungan jangka panjang ya. Dan itu artinya, investasi emas sebenarnya nggak cocok kalau kalian pengen cepat kaya. Emas itu lebih cocok buat orang-orang yang sabar dan paham kalau ini adalah investasi jangka panjang. Jadi, kuncinya adalah konsistensi dan kesabaran. Kalau kalian disiplin dan gak buru-buru, hasilnya bisa maksimal dalam beberapa tahun. Ingat, sekali lagi, emas itu investasi jangka panjang, bukan jangka pendek. Emas dikenal sebagai aset yang nilainya stabil dan cenderung naik dalam jangka panjang. Artinya, kalau kita berharap hasil yang instan, emas bukan pilihan yang tepat. Tapi, kalau kita sabar dan konsisten menabung emas, misalnya selama 3-5 tahun, hasilnya bisa cukup signifikan. Kayak yang udah aku sebutin tadi, menurut data, harga emas dalam 10 tahun terakhir terus naik dengan rata-rata kenaikan sekitar 5% hingga 8% per tahun. Kayak misalnya di tahun 2013, harga emas itu berkisar antara 400 sampai 500 ribu per gram. Nah, lompat ke tahun 2023, harga emas naik sampai 1.130.000 per gram. Dan kalau per video ini dibuat, yaitu di bulan Oktober 2024, harga emas sudah mencapai 1.461.000 per gram. Bayangin kalau kalian nabung emas secara rutin selama 10 tahun. Nilai emas yang kalian kumpulin bakal lebih dari 2 kali lipat. Nah, jadi kalau buat hasil yang optimal, kalian bisa targetin buat nabung emas seenggaknya selama 3-5 tahun. Dalam rentang waktu ini, harga emas biasanya udah naik cukup signifikan, dan kalian juga bisa lihat hasil nyata dari tabungan kalian. Kalau kalian jualnya terlalu cepat, kalian mungkin belum dapat keuntungan yang optimal karena harga emas nggak selalu naik dalam jangka pendek. Katakanlah misalnya kalian rutin nabung emas 200.000 ya per bulan selama 5 tahun. Dalam setahun, kalian udah punya emas senilai 2.400.000, belum termasuk kenaikan harga. Kalau selama 5 tahun, harga emas rata-rata naik 6% per tahun. Setelah 5 tahun, total tabungan emas kalian bisa sampai belasan juta. Jadi, dari tabungan yang kecil-kecil, kalian bisa dapat hasil yang lumayan besar, asalkan kalian sabar dan konsisten. Sekarang kita coba pakai simulasi ya, simulasi menabung emas kecil-kecilan. Bayangin misalnya kalian mulai nabung emas dengan nominal yang kecil, misalnya 100.000 per bulan. Kalau harga emas rata-rata 1 juta per gram, berarti setiap bulan kalian bakal dapat sekitar 0,1 gram emas. Dalam 1 tahun, kalian udah berhasil ngumpulin 1,2 gram emas. Nah, kalau harga emas naik 5% setiap tahunnya, dalam 5 tahun, total emas kalian yang tadinya senilai 1,2 gram per tahun dikali 5 jadi total 6 juta, bisa jadi lebih dari 7,5 juta. Ini simulasi yang sangat sederhana,
Tapi tujuannya adalah supaya ngasih gambaran ke kalian gimana emas itu bisa memberikan keuntungan kalau kita konsisten nabung, meskipun dengan nominal kecil. Ada satu quote dari Warren Buffett, salah satu orang terkaya di dunia sekaligus investor yang terpandang lah di Amerika Serikat. Dia bilang, kesabaran adalah kunci utama dalam investasi, terutama untuk jangka panjang. Dengan target 3-5 tahun, kalian bakal bisa melihat hasil nyata dari investasi emas kalian. Jadi, sabar dan konsisten adalah kuncinya. Lama-kelamaan, nilai tabungan emas kalian bakal tumbuh seiring waktu. Oh iya, by the way, menabung emas itu memang punya banyak keuntungan, tapi bukan berarti bebas risiko ya. Buat yang baru mulai nih, ada beberapa hal penting yang perlu kalian perhatikan supaya kalian bisa dapat hasil maksimal dan gak terjebak dalam keputusan yang buru-buru. Risiko yang pertama dan terutama yaitu fluktuasi harga emas. Harga emas bisa fluktuatif dalam jangka pendek. Artinya, ada kemungkinan harga emas turun setelah kalian beli. Misalnya, dalam beberapa tahun terakhir, harga emas kan sempat naik tajam di tahun 2020 karena pandemi. Tapi di tahun 2021 turun lagi, walaupun nggak terlalu drastis. Ini hal yang wajar karena harga emas itu dipengaruhi oleh banyak faktor, kayak kondisi ekonomi global, nilai tukar mata uang, hingga permintaan pasar. Contohnya, di tahun 2020, harga emas itu mencapai puncaknya di 1.065.000 per gram pada bulan Agustus, karena ketidakpastian ekonomi akibat COVID. Tapi di tahun 2021, harga emas turun jadi sekitar 900.000 per gram pada bulan Desember. Jadi jangan kaget kalau harga emas bisa naik turun dalam hitungan bulan atau bahkan minggu. Lalu risiko yang kedua, menabung emas untuk jangka panjang bukan spekulasi cepat. Karena fluktuasi ini, penting banget supaya kita paham kalau emas adalah investasi jangka panjang. Kalau kalian mengharapkan untung cepat dengan spekulasi harga emas, mungkin kalian bakal kecewa. Menabung emas itu lebih cocok buat yang punya target jangka panjang, misalnya buat dana pendidikan, beli rumah, atau persiapan masa depan. Jadi menurut aku tips pentingnya adalah jangan terlalu sering cek harga emas tiap hari. Ini bisa bikin kalian tergoda untuk jual cepat kalau kalian melihat harga naik sedikit, padahal mungkin belum saatnya yang tepat. Emas biasanya memberikan hasil terbaik kalau disimpan minimal 3-5 tahun. Dan risiko yang ketiga, keamanan dan regulasi di platform digital. Kalau kalian menabung emas lewat aplikasi digital, keamanan jadi hal yang wajib kalian perhatikan. Pastiin bahwa kalian itu pakai platform yang udah terdaftar dan diawasi OJK atau lembaga berwenang lainnya. Dengan begitu, kalian bisa lebih tenang karena platform tersebut diawasi secara hukum. Sekali lagi, beberapa platform seperti Pegadaian Digital, Tokopedia Emas, dan Shopee Emas itu udah bekerja sama dengan penyedia emas terpercaya dan terdaftar di OJK. Ini artinya platform tersebut dijamin aman dan emas yang kalian beli juga benar-benar ada fisiknya, bukan hanya sekadar angka di aplikasi. Nah, sekarang kalian pasti bertanya-tanya, kapan sih waktu yang tepat untuk mencairkan tabungan emas? Ada beberapa hal yang bisa kalian jadikan panduan biar nggak salah langkah. Yang pertama yaitu untuk kebutuhan penting, bukan hanya karena harga naik. Salah satu prinsip dasar investasi emas adalah mencairkan emas bukan karena harga naik sedikit, tapi karena kita benar-benar butuh dana. Misalnya untuk bayar biaya kuliah, DP rumah, atau kebutuhan mendesak lainnya. Jadi jangan buru-buru jual emas hanya karena kalian melihat harga naik beberapa persen. Katakanlah misalnya kalian udah nabung emas selama 5 tahun buat DP rumah. Dalam kurun waktu itu, harga emas sempat turun naik. Tapi secara keseluruhan kalian tetap untung karena harga rata-rata emas memang naik. Nah, ketika kalian udah siap beli rumah, barulah cairkan emas itu. Kalau kalian jual terlalu cepat, kalian mungkin gak dapat manfaat maksimal dari investasi emas kalian. Lalu, pertimbangan yang kedua, menggabungkan tabungan emas dengan strategi keuangan lainnya. Emas memang aset yang bagus, tapi bukan berarti kalian harus taruh semua uang kalian di emas ya. Lebih baik gabungin emas dengan strategi keuangan lainnya. Kayak misalnya punya tabungan darurat di bank, atau investasi di instrumen lain kayak reksadana atau saham.
Dengan begitu, kalau ada kebutuhan mendadak, kalian bisa mencairkan tabungan bank dulu tanpa harus jual emas di saat harga lagi nggak ideal. Oke? Jadi udah jelas ya, nabung emas bukan soal langsung kaya, tapi soal cerdas menyimpan kekayaan jangka panjang. Segera mulai dari sekarang, konsisten, dan lihat bagaimana emas bisa jadi tameng buat masa depan kalian. Oke, semoga bermanfaat, dan seperti biasa, terima kasih udah nonton. Klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka video ini, dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.